Halo teman-teman semua. Pada saat ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu pasar oligopoli. Melanjutkan pembahasan kita dari materi sebelumnya, yaitu kita telah mempelajari pasar monopoli. Nah, di sini saya mengikuti urutan materi dari Cash and Fair, di mana kalau setelah belajar monopoli, kita belajarnya oligopoli. Tetapi kalau kita mengikuti urutan belajar MNQ, itu dari monopoli itu ke monopolistik. Nah, sebenarnya kalau kalian bertanya mana yang lebih tepat ya, belajar monopoli dulu atau ya yang pertama belajar PCM dulu baru monopoli. Nah, habis belajar monopoli itu sebaiknya belajar oligopoli dulu atau monopolistik kalau di level pengantar. Jawaban aku menurut aku itu relatif ya. Ada keunggulan kalau kita belajar dari monopoli ke monopolistik karena pada dasarnya monopolistik itu mirip-mirip monopoli, tapi bedanya dia nyampur dengan PCM. Makanya ideal kan, habis belajar PCM, belajar monopoli, baru belajar monopolistik. Nah, tetapi kalau dilihat dari struktur pasar, ya oligopoli itu yang paling menyerupai monopoli. Harusnya oligopoli dulu, baru monopolistik. Nah, tapi masalahnya oligopoli ini berbeda sama monopolistik dalam beberapa hal. Ya, dia menekankan yang namanya strategic behavior, makanya ada game theory. Itu yang nggak ada di sebenarnya monopolistik bisa juga sih pakai game theory, cuma lebih relevan di oligopoli. Nah, makanya itu semua ada plus minus ya ketika kita belajar dari monopoli ke monopolistik dulu atau ke oligopoli. Nah, saat ini saya ngikuti urutan Cash and Fair aja ya, jadi dari monopoli ke oligopoli. Jadi saya akan recall terkait struktur pasar dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Misalnya ekstrim kiri itu merujuk pada pasar persaingan tidak sempurna ya. Sedangkan ekstrim yang ke kanan itu menuju persaingan sempurna. Nah, berarti kondisi yang paling ujung kanan ini adalah kondisi PCM atau perfect competition market. Sedangkan yang kiri itu adalah kondisi yang paling tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Oke, ini recall dulu ya. Nah, di tengah-tengah ini ada oligopoli sama monopolistik. Ya, misalnya monopolistik di sini. Lalu yang di sebelah sini itu merujuk pada oligopoli. Ya. Jadi kalau monopolistik itu sebenarnya ibaratnya kayak monopoli tapi ada banyak pemain gitu ya. Kalau oligopoli menyerupai monopoli tapi ada beberapa hal yang dia berbeda dengan monopoli ya. Makanya kita belajar game teori itu di materi oligopoli. Nah, tetapi sekarang saya ingin compare dulu ya antara monopoli dan oligopoli. Yang jelas kalau monopoli itu hanya ada satu pemain, kalau oligopoli itu lebih dari satu. Nah, nanti kalian akan belajar untuk menyederhanakan itu seolah-olah hanya ada dua pemain di oligopolinya. Atau kita bisa sebutnya duopoli. Nah, jadi udah jelas oligopoli itu terdapat lebih dari satu pemain, tapi masih sedikit pemain ya. Nah, untuk jenis produk, kalau di monopoli itu dia no close substitute ya, jadi tidak ada produk pengganti yang substitusi yang sempurna. Nah, tetapi kalau di oligopoli, jenis produknya itu bisa terdiferensiasi atau bisa homogen. Jadi ada pasar oligopoli yang dia itu produknya homogen, tapi ada juga yang terdiferensiasi ya. Terus terkait barrier to entry, kalau di monopoli jelas dia itu barrier to entry-nya sangat tinggi, sehingga benar-benar tidak memungkinkan perusahaan lain tuh masuk ke dalam pasar. Tapi kalau di oligopoli itu high barrier to entry, bisa masuk tapi sangat sulit. Nah, jadi ada persamaan antara monopoli dan oligopoli, yaitu dilihat dari sisi barrier to entry. Nah, kalau monopoli itu dia memaksimumkan profitnya hanya tergantung dari demand, sedangkan kalau oligopoli dia terkendala oleh pemain lain. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan lain itu akan mempengaruhi outcome dari perusahaannya dia. Nah, itu nanti kenapa kita akan belajar game teori. Tapi sebelum itu, jadi saya akan bilang bahwa oligopoli itu adalah industri yang didominasi oleh beberapa perusahaan ya yang berdasarkan ukuran sehingga cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, maka ketika belajar struktur pasar di oligopoli, ini sebenarnya ada beberapa pengertian ya. Saya skip yang model 5 kekuatan. Saya masuk ke indikator yang harus kalian pahami yaitu konsentrasi pasar, market concentration, atau ya harusnya konsentrasi pasar ya, bukan rasio konsentrasi, sama contestable markets. Nah, kalau market concentration itu artinya dia bicara tentang bagaimana si output industri dalam penjualan atau pekerjaan dicatat oleh perusahaan-perusahaan teratas. Nah, jadi kalau dikatakan suatu perusahaan itu semakin terkonsentrasi, artinya dia menguasai pangsa pasar semakin besar gitu. Misalnya ada perusahaan A sama perusahaan B ya. Perusahaan A menguasai 50% pangsa pasar.
Perusahaan B itu menguasai 30% pangsa pasar. Berarti perusahaan A itu dibilang lebih terkonsentrasi karena dia menguasai pangsa pasar lebih banyak di pasar, ya. Nah, konsentrasi itu didapatnya dari rasio antara output dia, output perusahaan dibagi output di pasar. Berarti kalau 50% misalnya di pasar itu 10.000, dia menguasai 5.000 output misalnya ya. Nah, nanti kita juga mengenal istilah concentration ratio ya. Kalau concentration ratio itu oh ya, ini sebenarnya bicara tentang CR ya, concentration ratio. Tetapi konsentrasi rasio tuh dalam arti seperti ini sih. Jadi misalnya kita pengen lihat beberapa perusahaan ya. Kalau ini kan untuk masing-masing perusahaan ya, misalnya perusahaan A atau perusahaan B. Nah, misalnya kita pengen lihat misalnya CR1. Nah, itu artinya kita pengen lihat berapa sih market share dari perusahaan terbesar pertama. Nah, misalnya perusahaannya ada 3, A, B, dan C ya. 50%, 30%, sama 20%. Nah, berarti kalau ditanya berapa besarnya CR1 atau berapa besarnya market share dari perusahaan terbesar pertama, berarti jawabannya adalah 50%. Karena yang menguasai pangsa pasar terbanyak itu perusahaan A dan perusahaan A itu menguasai 50%. Nah, tapi kalau ditanya CR2 artinya dua perusahaan terbesar. Berarti perusahaan A dan B ini dijumlahin market share-nya jadi 80%. Nah, itu nanti kalian akan belajar ya cara menghitungnya. Nah, terus kalau contestable market itu pasar di mana masuk dan keluarnya itu cukup mudah untuk menahan harga ke tingkat yang kompetitif, bahkan jika tidak ada entry yang benar-benar terjadi. Ya, nanti kita kan biar lebih jelasnya itu nanti kita masuk ke contoh soalnya. Jadi kalau dikatakan marketnya contestable berarti gampang masuk dan keluarnya, exit dan entry-nya gampang. Nah, sekarang kita masuk aja ke contoh soal. Mulai dari soal nomor pertama. Nah, kita review lagi. Di monopoli kita udah belajar yang namanya market power gitu ya. Nah, market power atau kekuatan di pasar itu apa sih? Sebenarnya dia kemampuan untuk apa sih? Nah, banyak orang yang mungkin menjawab market power itu kemampuan untuk memaksimumkan profit. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan gini, apakah perusahaan persaingan tidak sempurna itu memaksimumkan profit? Jawabannya iya. Nah, tetapi apakah itu dilakukan juga oleh persaingan sempurna? Iya, dilakukan juga. Artinya memaksimumkan profit itu adalah tujuan dari semua pasar, struktur pasar apapun. Umumnya tujuan akhirnya itu. Sekalipun ada strategi, nanti kalian akan belajar di oligopoli, ada beberapa strategi mereka itu seolah-olah tidak memaksimumkan profit, tapi sebenarnya goals akhirnya mereka ingin memaksimumkan profit. Nah, jadi sebenarnya memaksimumkan profit kan memang tidak salah. Itu memang goals dari pasar, tetapi itu tidak mendefinisikan market power. Kalau kita diminta untuk mendefinisikan market power, jadi kita pengen lihat apa sih yang membedakan suatu pasar itu punya power atau enggak gitu kan. Sebesar kalau powernya besar sama power kecil, apa yang membedakan? Apakah memaksimumkan profit? Jawabannya salah. Karena persaingan tidak sempurna pun bisa mendapatkan rugi kan. Terus kalau dibilang mengambil seluruh surplus konsumen itu juga nggak tepat karena ini merujuk pada pasar monopoli dengan diskriminasi harga sempurna. Nah, kalau yang D mempengaruhi harga di pasar dan memaksimum profit salah ya karena memaksimum profit tadi semua pasar itu melakukannya. Terus kalau dikatakan mendominasi atau menguasai pangsa pasar itu juga salah karena pangsa pasar ini berkaitan dengan market share dan tidak selalu market share yang tertinggi itu akan mendapatkan profit tertinggi. Nah, jadi yang benar adalah jawaban yang A, mempengaruhi harga di pasar. Jadi market power itu bicara tentang bagaimana dia mempunyai pengaruh terhadap harga di pasar. Nah, karena kita belajar di PCM itu harga sama dengan marginal cost. Nah, sedangkan di persaingan tidak sempurna, harga itu lebih besar dari marginal cost. Nah, selisih antara harga dan marginal cost ini yang seringkali kita singgung sebagai markup price. Nah, berarti itu terletak bahwa dia punya kemampuan untuk mempengaruhi harga di pasar. Karena kalau P sama dengan MC itu tercapai ketika apa? Ketika kondisi equilibrium atau ketika demand sama dengan supply. Nah, tetapi persaingan tidak sempurna memiliki market power sehingga dia bisa melakukan markup price. Harganya itu di atas marginal cost. Makanya market power itu adalah mempengaruhi kemampuan untuk mempengaruhi harga di pasar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, ini memang pertanyaannya persaingan sempurna ya. Dalam pasar persaingan sempurna, harga selalu sama dengan tambahan penerimaan. Ya, P sama dengan MR. Kenapa demikian? Nah, kita perhatikan opsinya baik-baik. Benar nggak harga berada di level equilibrium? Benar ya. Karena di persaingan sempurna, demand itu sama dengan supply.
Nah, tapi apakah demand sama dengan supply itu menjelaskan bahwa P itu sama dengan MR? Jawabannya enggak, ya. Lalu yang B, harga sama dengan tambahan biaya. Itu ini merujuk apa pernyataan ini merujuk pada informasi bahwa marginal cost itu harga sama dengan marginal cost. Berarti sebenarnya inverse supply function itu diperoleh dari marginal cost. Jadi total cost diturunkan menjadi marginal cost jadi inverse supply. Nah, inverse supply bisa diubah ke supply function, jadilah fungsi penawaran. Tapi tetap tidak menjelaskan kenapa harga sama dengan MR itu seperti dijelaskan karena harga itu sama dengan MC. Sekalipun kalian mungkin menganggap kan MR sama dengan MC. Berarti kalau P sama dengan MC, sama aja kayak P sama dengan MR. Nah, tapi tetap itu tidak menjelaskan kenapa P sama dengan MR ya. Nah, kalau dibilang fungsi permintaan bersifat linear, kalian juga tahu ya di persaingan tidak sempurna juga sifatnya linear kok. Ya. Lalu kalau dikatakan tidak mencapai profit maksimum, salah juga. Karena di persaingan sempurna itu juga mencapai profit maksimum. Nah, seringkali banyak orang salah paham. Mereka pikir kalau persaingan sempurna itu profitnya kecil, bahkan sama dengan nol kalau di jangka panjang. Padahal mereka tetap memaksimumkan profit, tetapi kenyataannya maksimum profit mereka cuma segitu, lebih kecil dari persaingan tidak sempurna. Jadi, sekalipun suatu industri, suatu perusahaan mendapatkan profit nol atau rugi, bukan berarti dia tidak memaksimumkan profit, tapi memang dapatnya cuma bisa segitu, ya. Nah, berarti yang benar adalah jawabannya ini, permintaan bersifat elastis sempurna. Kenapa? Karena dari informasi demand sama dengan supply, kan equilibrium tuh di sini ya. Nah, nanti kita dapat kurva seperti ini kan. Tuh, P sama dengan MR. Jadi sebenarnya P sama dengan MR ini mau bilang bahwa harga itu konstan. Nah, harga yang konstan itu berarti menunjukkan bahwa apa namanya? Berapapun kuantitinya harganya sama. Nah, itu kan kalau dari segi elastisitas berarti permintaannya bersifat elastis sempurna. Maka jawaban yang benar adalah yang E, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dua soal lagi yang masih berkaitan dengan introduction atau kita bicara tentang struktur pasar di oligopoli dan pengantar ya tentang persaingan tidak sempurna ya. Kalau kemarin persaingan tidak sempurnanya hanya monopoli, nah sekarang kita akan lihat soal nomor 3 berkaitan dengan uh, mana yang kita klasifikasikan sebagai oligopoli. Nah, biasanya kalau pasar persaingan tidak sempurna itu kan kemungkinannya antara monopoli, oligopoli atau monopolistik. Nah, kebetulan monopoli nggak include di sini. Ya, jadi pilihannya hanya oligopoli atau monopolistik. Nah, sekarang dari masing-masing industri kita kelompokkan mana yang monopolistik, mana yang oligopoli. Ya, misalnya yang A dulu nih, sepatu atletik. Nah, itu jawabannya monopolistik. Karena kita tahu yang namanya ini sebenarnya jawabannya lebih ke intuisi ya, tidak ada maksudnya sifatnya tidak kaku karena biasanya kalian tahu ya sepatu-sepatu atlet atau sepatu aja itu ada banyak macamnya dan aku rasa kayaknya kita juga tahu bahwa banyak orang yang bisa masuk ke industri itu asal punya kemampuan dan sebagainya. Jadi dia cenderung low barrier to entry and high differentiation, makanya masuk ke monopolistik. Restoran juga monopolistik, kita tahu restoran tuh ada banyak makanannya, even cuma Chinese food, restoran ada begitu banyak kan diferensiasinya. Berarti lebih ke monopolistik, termasuk jam tangan, es krim itu juga monopolistik. Es krim ada banyak macamnya. Nah, tetapi yang bisa kita pastikan bukan monopolistik itu atau oligopoli adalah aircraft atau penerbangan. Kita tahu industri penerbangan itu bisa dibilang banyak, tapi tidak sebanyak restoran ya, yang jual sepatu dan es krim ya. Aircraft itu biasanya di suatu negara ya paling ada 10 perusahaan atau berapa. Itu cenderung ke oligopoli. Dan memang kuncinya adalah high barrier to entry-nya sih. Karena untuk misalnya kalian pengen buka usaha di industri penerbangan itu kan nggak sembarang orang. Maksudnya dia perlu modal yang cukup besar. Bagaimana nanti dia ngerekrut pilot dan lain sebagainya. Makanya itu high barrier to entry ya, aircraft. Masuk akal ya. Sekarang kalian bisa coba jawab ya, bagaimana dengan motorcycle, hotel, cruise line, firearm sama furniture. Apakah mereka itu masuk ke monopolistik atau oligopoli ya? Kalian bisa diskusikan juga sama teman-teman kalian. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir. Kita suruh klasifikasikan apakah dari masing-masing industri ini termasuk perfectly contestable atau not perfectly. Nah, di sini saya menjawab untuk shipbuilding itu not perfectly contestable ya. Kenapa? Karena
untuk industri shipbuilding ini perlu technological yang kuat sehingga itu menjadi barrier to entry yang tinggi juga. Apalagi ada cost yang cukup tinggi juga untuk membuat ship, dan exit itu susah ya. Susah untuk perusahaan itu exit karena adanya fixed cost yang tinggi. Kemungkinan besar di jangka pendek, even dia rugi, fixed cost berarti kan kerugiannya itu menyebabkan mereka shutdown gitu. Nah, kalau tracking itu juga sama ya. Itu juga not perfectly contestable, uh, karena juga little differentiation between competitor, terus entry-nya juga difficult ya untuk masuk industri trucking, dan fixed cost-nya juga cukup tinggi. Begitu pula juga wine production. Nah, kita tahu ya kalau untuk memproduksi wine itu juga biayanya cukup tinggi, teknologi yang diperlukan untuk memproduksi juga mahal, sehingga susah untuk exit-nya. Apalagi perlu orang yang ahli dalam memahami wine atau anggur itu ya. Nah, yang paling mungkin untuk perfectly contestable itu house cleaning service karena intrinya juga easy, terus untuk mencari pekerjanya juga cenderung lebih mudah. Ya, jadi itu ya contestable itu berkaitan sama suatu industri yang misalnya mudah, barrier to entry-nya low, bisa jadi karena pekerja yang dicari gampang, terus bisa apa? Bisa high differentiation. Sedangkan yang low differentiation, high barrier to entry itu cenderung ke not perfectly contestable. Oke. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.